Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakriuddin Al-Mukarrabin dari 12 TMPU 2 Presensi 13. Saya akan mempresentasikan hasil rangkuman tugas PKK saya. Langsung saja, materi pertama, menyeleksi strategi pemasaran. Pengertian strategi pemasaran secara umum adalah upaya memasarkan suatu produk, baik barang ataupun jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Secara umum ada 4 tujuan strategi pemasaran, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar personil dalam tim pemasaran. 2. Sebagai alat ukur kinerja berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. 3. Sebagai dasar dalam mengambil keputusan pemasaran. 4. Untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Strategi pemasaran yang sering digunakan dan dapat diterapkan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Promosi melalui media sosial. 2. Partnership atau kerjasama. 3. Diskon soft opening. 4. Terlibat kegiatan amal atau sponsorship. 5. Mempertahankan loyalitas pelanggan lama. Marketing plan atau rencana pemasaran adalah suatu bentuk dari proses manajemen yang mengarah kepada strategi pemasaran dengan tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan pemasaran. Tujuan marketing plan. 1. Mengetahui dan memperbanyak informasi perubahan pasar dan kompetitor atau pesaing. 2. Menciptakan hubungan dan jaringan kerja yang lebih luas dengan organisasi-organisasi lain. 3. Sebagai bentuk penyesuaian bisnis. 4. Meningkatkan keuntungan dengan usaha yang efisien dan efektif. Manfaat marketing plan. 1. Dapat mengidentifikasi sejauh mana sebuah perusahaan dapat berkembang. 2. Untuk mencapai koordinasi aktivitas pemasaran yang lebih baik. 3. Menjadi sumber informasi. 4. Dapat menjadi alat untuk menghindari konflik. 5. Menjadi acuan bagaimana perusahaan harus berubah. Materi kedua, cara membuat marketing strategi. Yang pertama, menentukan target pasar. Kedua, ciptakan komunikasi menarik dengan calon pembeli. 3. Pilih media yang relevan. 4. Membuat calon pembeli tertarik pada produk atau jasa kita. 5. Menciptakan hubungan baik dengan calon pembeli. 6. Berikan kemudahan bagi calon pembeli. 7. Memberikan pelayanan kelas dunia kepada pembeli. 8. Menentukan customer lifetime value. 9. Menciptakan sistem referral. Kesimpulannya yaitu bagaimana cara orang yang belum pernah membeli kemudian tertarik. Begitu tertarik, kita jaga orang tersebut dengan memberikan value. Kemudian orang tersebut akan membeli lalu memberikan pengalaman dan bagaimana cara mereka membeli lebih banyak lagi serta mempromosikan produk kita ke teman atau komunitasnya. Materi selanjutnya, strategi pemasaran Gojek. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh Gojek diantaranya sebagai berikut. 1. Gojek memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan. 2. Gojek menjunjung tinggi 3 pilar dalam bisnisnya yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. 3. Gojek memberikan harga dan informasi yang pasti dan bersahabat. 4. Gojek membuat iklan yang unik dan menarik. 5. Gojek juga bermitra dengan banyak partner bisnis yang terpercaya. 6. Gojek peka dan adaptif terhadap kebutuhan pasar. 7. Gojek memberikan kemudahan pembayaran. Materi selanjutnya, menilai perkembangan usaha. Pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial dukungan dan pemantauan pertumbuhan usaha. Berbicara mengenai pengembangan usaha, berarti kita akan membicarakan manajemen usaha. Manajemen adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja sama dengan orang-orang dan sumber daya yang memiliki organisasi. Manajemen usaha memiliki 4 fungsi. 1. Planning atau fungsi perencanaan. 2. Organizing atau fungsi pengorganisasian. 3. Directing, fungsi pengarahan. 4. Controlling, fungsi pengendalian. Saat melakukan kegiatan manajemen, maka akan ada 3 hal yang harus dijalankan, yaitu 1. Mengetahui bagaimana pengelolaan sebelum menjalankan usaha. 2. Mengetahui pentingnya manajemen. 3. Mampu mempraktekkan fungsi manajemen. Unsur-unsur manajemen: manusia, uang, bahan, mesin, metode, dan pasar. Materi selanjutnya masih menilai perkembangan usaha. Definisi keberhasilan usaha adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya, di mana keberhasilan tersebut didapatkan dari wirausaha yang memiliki otak yang cerdas, yaitu kreatif, mengikuti perkembangan teknologi, dan dapat menerapkan secara produktif. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan usaha. Yang pertama, faktor internal, kualitas SDM. Antara lain kualitas SDM, penguasaan teknologi, struktur organisasi, sistem manajemen, partisipasi,
kultur atau budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar, dan entrepreneurship. Yang kedua, faktor eksternal. Ada 2, faktor pemerintah. Di antaranya kebijakan ekonomi, birokrat, politik, dan tingkat demokrasi. Yang kedua, faktor non pemerintah. Di antaranya sistem perekonomian, sosial kultur budaya masyarakat, sistem perubahan dan kondisi perburuhan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat. Indikator dalam menentukan keberhasilan usaha. 1. Peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal. 2. Jumlah produksi. 3. Jumlah pelanggan. 4. Perluasan usaha. 5. Perluasan daerah pemasaran. 6. Perbaikan sarana fisik. Dan 7. Pendapatan usaha. Materi selanjutnya, cara memulai bisnis dari nol. 1. Tentukan produk atau dengan kata lain menentukan ide. 2. Susun rencana bisnis yang matang. 3. Siapkan modal finansial dan mental. 4. Fokus pada satu bisnis jika perlu bentuk tim kerja yang solid. 5. Lakukan pengelolaan keuangan yang baik serta lakukan promosi yang baik pula. 6. Disiplin waktu. 7. Terus belajar dan membuka diri serta lakukan inovasi. 8. Jangan takut gagal. Materi selanjutnya, cara bisnis kecil jadi besar. 10 strategi yang bisa dilakukan untuk membuat bisnis jadi terlihat besar. Yang pertama, membuat bisnis terlihat dari luar. Yang kedua, menggunakan strategi stiker mobil. Yang ketiga, iklan di invoice. Yang keempat, nada tunggu. Yang kelima, website atau marketing online. Yang keenam, seragam. Yang ketujuh, packaging. Yang kedelapan, kartu nama. Yang kesembilan, branding. Dan yang ke-10, berbagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.